Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan niat-niat qiyamul lail. Begitu kita mengingini bangun malam, begitu kita tersirat di hati hendak bangun malam tahajud. Nah, kita dianjurkan ada niat-niat tertentu. Sehingga dengan niat itu memperbesar nilai qiyamul lail. Memperbesar nilai salat tahajud kita. Nah, sambungan minggu telah lewat yang ke-13, niat qiyamul lail itu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalafis salih fi dzalik. Niat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti salafis salih pada qiyamul lail itu. Salafus salih ini ulama-ulama sahabat, ulama-ulama tabi'in, dan ulama-ulama tabi'in. Salafus salih. Nah, tujuan kita qiyamul lail di samping mengharap ridha Allah, kita mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah tiap malam sih bangun malam. Ini mulai jam 12 malam itu lewat kali jam 12 pasti bangun sudah. Pasti beribadah di situ. Padahal Nabi sudah dijamin surga. Nabi sudah dijamin masuk surga. Tapi Nabi tetap qiyamul lail. Bahkan Nabi sampai bengkak batis kalau langsung berdiri. Jadi Aisyah, hai Rasulullah, bukankah kalian sudah dijamin surga? Kenapa berlabah beramal? Dijawab Nabi, hafala akuna abdan syakura. Aku ini Nabi hendak menjadi hamba yang syukur. Syukur aku ini dijamin surga. Jadi aku bangun malam tiap malam ini mewujudkan syukur kepada Tuhan. Membuktikan bahwa aku ini bersyukur kepada Allah dijamin surga. Untuk Nabi sidin tahajud atau qiyamul lail tadi tasyukur, mensyukuri nikmat itu.
Namun kita tahajud qiyamul lail itu harapan mudahan mati husnul khatimah sehingga masuk surga beserta Rasulullah. Kita belum ada jaminan ke surga. Mudahan dan qiyamul lail ini kita mati beriman, dengan mati beriman masuk surga. Bila masuk surga, takumpul lawan Nabi Muhammad. Nah, ulama salafus salih dulu kayak itu juga, tiap malam tahajud. Dan angka 14, niat qiyamul lail. Ihya'u hadis sunnatil azimah, menghidupi ini sunnah yang sangat agung. Qiyamul lail sunnah Rasulullah yang sangat agung. Kenapa dikatakan agung? Karena banyak orang-orang yang kada mampu di situ. Hanya orang-orang yang kurang dosa yang kawa bangun qiyamul lail itu. Orang muslim dan muslimah yang banyak dosa anak kawa bangun malam berat. Hanya orang-orang yang diagungkan yang kawa. Hanya orang-orang istimewa yang kawa. Jadi walaupun kita ini kada tuan guru, bila kita kawa rutin tahajud, berarti kita termasuk istimewa. Hendak kita tahajud, bangunlah Pak. Nanti isyaratnya apa? Tubatin dosa dulu. Nah, lalu kita situ ada kepingin tubat. Ya Allah, hamba banyak benar dosa, banyak benar kesalahan itu ini. Nah, panang kita ingat sembati. Bila sudah minta ampun, malam esok ini paringan. Bangunnya kada berat. Sembahyang walaupun 2 rakaat munajat pula, minta ampun pula lawan Tuhan. Dari kesalahan-kesalahan bahari. Malam esok lebih ringan lagi bangunnya. Selama kita masih merasa banyak dosa, tiap malam tahajud itu minta ampun terus. Biar dosa kita. Kadang dosa ini minta ampun lawan Tuhan. Malam ketiga, keempat, seterusnya rasa ringan terus. Nah, bila sudah habis dosa kita tubati, timbullah rasa manis, rasa rami, rasa gairah luar biasa. Disitulah bila tertinggal tahajud karena kesibukan menangis di pagi hari. Nang rasa rami, rasa lezat itu bila sudah dosa habis lunturan. Kada kulir lagi, kada mengantuk lagi. Nang ada cuman keindahan yang dirasanya. Nah, itu kalau bisa sudah lunturan. Kenapa harus diuji nang kayak itu? Kita namanya dosa nih. Begitu anak bangun jam 2, ujiannya berat banget. Kenapa? Nah, supaya jangan ada ujub kita. Supaya kita itu merasa diri kita ini kotor. Jangan merasa bersih. Supaya kita merasa diri kita ini hina sekalinya. Jangan merasa mulia. Jadi bangun di tengah malam ini menampak diri, sekira kita menjadi orang hina dalam perasaan kita. Membuangi sifat-sifat yang merasa mulia, merasa hebat.
andaikanlah kita namanya dosa nih, begitu anak bangun tengah malam, hanya pertama kali gairah luar biasa. Ada denang rasa berat, gairah terus. Itu dikhawatirkan karena ada ujub masuk. Lalu diuji dengan perasaan berat, perasaan mengantuk luar biasa, supaya sadar ini dosaku, memiruhti, ini dosaku menimbarati, makanya aku diberat benar. Salah seorang murid datang kepada gurunya, cerita di kitabnya, hai guru, kurangi berapa kali nak tahajud kada kawat harus. Basilah habis isya tuh bangun guring belangkas, tetap kada kau bangun jam 2 itu. Apa jawaban gurunya? Zuno buka kayyadatka, dosa ikam memasung diri ikam sendiri. Dosa ikam itu nang merantai ikam. Ikam sing tugas menobati dosa-dosa dulu. Jangan langsung hendak menuruti kayak orang lezat tahajud, dosa ditobati dulu. Nah dosa itu memasung dirimu. Dan yang ke-15, dia mulai itu apa? Tujuan al-istighfar fil ashar. Beristighfar di waktu sahur. Salah satu niat qiyamul lail, hendak beristighfar di waktu sahur. Jam 2 waktu sahur sudah. Karena beristighfar di waktu sahur itu berlipat ganda dibanding siang. Pahalanya berlipat ganda, reaksinya pun yang masuk ke dalam jiwa lebih cepat. Nilainya taharat daripada siang hari. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Surah Ad-Dzariyat ayat 18. Ayat ini Allah menyebutkan, bahkan memuji hamba-hambanya, baik para nabi, para rasul, para wali-walinya. Mereka jatuh bila waktu sahur itu mesti beristighfar. Mereka bila bangun tengah malam di waktu sahur itu mesti minta ampun untuk aku gitu. Itu sunnatul anbiya wal mursalin wa sunnatul awliya. Sedikit kurang bahari mesti beristighfar itu. Misal habis tahajud berzikir, habis berzikir misal berselawat, karena istighfar. Jam 3 istighfar 1000 kali, berapa? Istighfar ini kan kita minta ampun kepada Allah, mengaku diri ini kotor, berdosa, dan mengakui Allah pengampun. Nah situ anunya. Jadi pahalanya berlipat ganda. Mengakui diri ini salah, mengakui diri ini rigat dengan dosa, dan mengakui Allah Ghaffar Maha Pengampun, dan mengakui di malam-malam itu waktu sahur itu waktu nak Allah bertawar. Siapa minta ampun ku ampuni, siapa minta rezeki ku beri rezeki. Jadi pas pada waktunya di situ. Beristighfar di waktu sahur jauh lebih tinggi nilainya daripada di siang hari. Kita mungkin misal jam 3 istighfar lawan Tuhan 100 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau lapas rabbi firli wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat.
atau rabbas rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau lapas-lapas yang lain. 100 kali kita beristighfar di malam, lebih tinggi daripada 1000 kali kita di siang hari. Nilainya ini harap di waktu itu. Jadi bila bangun malam itu kita jangan kada istighfar, 100 barang yang kada beristighfar, selawat baca, zikir baca, istighfar baca, sampai 100. Ini waktu-waktu yang mulia, luar biasa. Jadi kita bangun malam, hendak merutinkan istighfar di waktu-waktu sahur. Dalam surah Nuh, Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kalian akan Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu sangat pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah kena mengirim rezeki melimpah ruah. Makanya orang namanya istighfar itu, Allah akan mengirim rezeki yang kada diduga oleh seseorang itu. Rezeki yang kada diduga lebih banyak daripada yang diduganya. Orang ini banyak istighfar. Tentang seseorang laki-laki kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, ulun ini berusaha bangkrut, Mudah-mudahan tahan tak, kalau hutangnya aja lagi. Makan modal terus. Jadi Imam Hasan Basri lazimi istighfar 1000 kali sehari. Rutin akan mulai ini naikkan 1000 kali sehari. Punya kawat tangan malam, nak kuah, barangnya dalam 24 jam. Timbah bejuhur 200, timbah bawang asar 200, timbah maghrib 200, timbah isya 200, timbah subuh 200 ribu. Menaharap itu memang di waktu sahur. Bila kada kawah dibagi, timbah sembahyang 200. Diamalkan oleh seorang laki-laki. Setahun kemudian datang curhat. Kenapa curhat? Kebanyakan harta, mulai gudang dihibak, ada kemana-mana membuat. Maka itu Imam Hasan Basri sedangkan naik langgar masjid kemana nonton tempat agama. Jangan ditumpuk. Kamu sugih ini kamu hendak tanam, bersedekah, menyumbang. Setahun aja nya terbukti. Tentang pulang orang seorang laki-laki mengadu hutang saling banyakkan. Jadi Imam Hasan Basri baca istighfar tiap hari 1000 kali. Baca tiap hari. Mulai hari ini rutin akan 1000 kali sehari. Akhirnya ada beberapa bulan dapat rezeki yang melimpah ruah, yang ada diduga punah hutang berat. Datang di hari lain seorang laki-laki, Imam Hasan Basri, ulun ini mana berparah ditolak orang terus. Ada ulun ini berduit juga, jurang sekian, jurang 100 juta, jurang 100 juta. Coba kenapa ulun ini kada payu-payu lagi? Mana berparah orang ditolak orang terus. Nah, sini mulai hari ini, lazimi istighfar 1000 kali ya. Istighfar 1000 kali. Kurang lebih 6 bulan kemudian datang Imam Hasan Basri ini. Tahu oleh jodoh sudah. Orang lagi menawarkan diri. Ada seorang bapak orang menawarkan diri. Orangnya oke juga. Berhasil. Kan selama 1 tahun berhasil.
Datang perempuan membawa anak bujang. Imam Hasan Basri, ini kakawanannya ini kawin sudah. Inya nih, kadang lalu orang betak menakut-nakan aja kadada. Marah-warawahnya kadada. Ibarat ini mancit-cit aja orang kadada. Apalagi nama parah. Nah, ngaran manusia ini kan kakawanan kawin hendak kayak juga kawin juga. Dan di sini nah anak gadis kami 1000 kali sehari istighfar. Rutinakan. Boleh rutinakan. Kurang lebih 4 bulan datang ada jodoh sudah. Alhamdulillah jodoh dan nikah ini orangnya bagus, kelakuannya bagus, wajahnya bagus, ekonominya bagus. Kawinlah perempuan tadi. Istighfar juga. Banyak setiap orang datang pada Imam Hasan Basri mengeluh, pasti jadi istighfar 1000 kali. Jadi ada murid sidin yang rancak mendengar nih. Jadi murid sidin, kenapa guru dia hingga istighfar disuruh? Di sidin, kita ini kan mayoritasnya berdosa. Dosa ini membuat kita sial, lupa dosa. Istighfar ini meluntur kesianan itu. Istighfar ini meluntur dosa kita. Bila luntur dosa, kesianannya ikut hilang. Nah, masuk di akal Allah. Banyak fadilatnya. Nah, beberapa minggu telah lewat fadilat salawat. Bila anak amalan itu cepat-cepat reaksinya, itu harus diganding dalam salawat. Bila saya istighfar 1000, salawat 1000 juga. Reaksinya cepat. Ibarat internet itu ada data seluler, jadi pakai WiFi-nya. Lakas. Istighfar 1000, salawat 1000 juga kalau bisa lebih salawatnya. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali al-ajabu mimman yahlik wa ma hunajat. Aneh seseorang ini binasa, padahal penyelamatnya ada. Seseorang ini bangkrut hidupnya, padahal penyelamatnya ada. Seseorang ini selalu dihinakan di mana berada, padahal penyelamatnya ada. Seseorang ini setiap punya hajat, punya angan-angan, kadang mau kabul, padahal penyelamatnya ada. Kenapa kadang digelowi? Aneh ini orang. Jadi ya sahabat yang lain, wah mahia penyelamatnya itu apa? Imam Hasan Basri, Imam Sayyidina Ali. Di sini al istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar, banyak minta ampun melawan Tuhan. Kita selama ini renggang melawan Tuhan, renggang. Banyak minta ampun. Itu penyelamatnya. Nah, itu nang ke-15 istighfar bil ashar. Nah, nang ke-16 terakhir niat qiyamul lail iltikatu ma yufiduhul haqqu alal arifin. Mengambil sesuatu yang melimpahkan akan sesuatu oleh Allah atas orang-orang arifin. Kan ada di hadis innalillah fi kulli nafahat. Tiap malam sepertiga akhir mulai jam 2, tiap malam tuh Allah melimpahkan nafahat, menghambur nafahat, berkah, rahmat, rezeki dan sebagainya.
Hanya orang nang bangun di malam itu nang dapat napahat itu. Di tengah malam itu Allah menghambur berkahnya, rahmatnya, dan lain-lain. Termasuk nang ilmu laduni, ilmu ma'rifat. Hanya orang nang bangun, nang memutiki. Hanya orang nang bangun, nang mengambil, nang mana buring para yang bertahan. Jadi tujuan kita bangun itu supaya dapat something nyubutin barang dihambur Tuhan ya. Baik berupa ilmu laduni, baik berupa berkah, berrahmat, baik rezeki, baik apa. Ada banyak marawakayong seperti dua ada dapat daripada para orang. Tiap malam Allah itu menghambur nafahat, pemberian-pemberian khusus. Termasuk nafahat ini nur yang bila masuk ke hati kita, jiwa kita ini akan tenang. Di tengah malam dihambur Tuhan juga. Hanya orang yang bangun malam yang dapat itu. Bila dapat itu jiwa ini tenang. Walaupun ada banyak duit, ada sugih kayak orang, cuma pikiran tenang. Allah orang yang banyak duit miliaran, tapi pikiran kada tenang. Larang ketenangan itu. Gimana juga sandal, keguringan ini orang tenang. Lain kan ada tenang. Nah, ulang balik ya, tidak nampak ada mau guring. Jiwanya terganggu. Kada dapat napahat. Aku ini berjaga tiap malam berdapat runda, tapi runda kada niat ibadah. Ini maksudnya bangun malam tujuan ibadah. Ibadah itu bisa berzikir aja, bisa berselawat, bisa baca Quran, bisa sembahyang. Niatnya lain. Ada yang bangun anak malam bermain bal. Jam 12 jadwalnya atau jam 2 jam 1. Dapat napahat lah. Ada niatnya inama amal itu biniat itu menang niat kita. Ada si bininya bangun untuk ibadah. Nah, dapat limpahan-limpahan rahmat dan berkah itu. Nah, jadi iltikat mayufitul haq. Tujuan mengambil, memungut sesuatu yang Allah limpahkan kepada orang-orang arifin billah. Niyatud dakwah ilallahi. Nah, selanjutnya pulang niat dakwah ilallah. Kita nih anak dakwah itu perlu niat. Bila kada ada niat yang baik, maka akan timbul cara-caranya ini di luar tuntunan syariat. Cara-cara penyampaian ini akan keluar daripada rel syariat bila ada niat-niat yang bagus. Di sini musannif akan menyebutkan niatnya itu ada 16. 16 ini kada mesti kada berarti 6, penting ada 1-2 di antara 16. Punya kawan 16 nya lebih hebat. Dakwah ini ada dakwah bil makal. Dakwah bil makal itu kita berceramah, kita berkhutbah, itu dakwah bil makal namanya. Dakwah dengan kata-kata. Kita ceramah, kita berkhutbah. Itu dakwah bil makal. Ada dakwah ini bil hal. Dakwah bil hal ini
lidahnya kada berceramah, tapi kelakuannya ini menampakkan kelakuan ini kayak kelakuan Rasulullah. Ini menampakkan kelakuannya ini kelakuan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi kita. Nah ini dakwahnya bilhal. Bilanya datang ke perkumpulan orang banyak, mestinya berbuat berlaku kayak para Rasulullah. Nah ini dakwah bilhal. Nah kadang-kadang dakwah bilhal ini lebih bermanfaat, lebih menyadarkan orang yang melihat ketimbang dakwah dan ucapan. Si A ini dakwah bil makal dan kata-kata, misal saparu nang sadar. Tapi kalau dakwah bil hal ini lebih separuh nang sadar. Dakwah bil hal ini. Nang lebih mantap lagi, intinya ini dakwah bil hal dan dakwah bil makal. Keduanya. Kelakuannya ini menampakkan kelakuan kayak apa kelakuan akhlaknya Rasulullah. Bilanya berucap sesuai ucapan ini nang kayak apa nang pernah didakwahkan Rasulullah. Kayak apa sikap Nabi waktu dakwah itu diturutinya. Nah kalau dakwah bil hal dan bil makal ini lebih sempurna. Itu dakwahnya ulama amilin, dakwahnya ulama muttaqin. Nah dakwah ini ada beberapa niat. Kalau niat kita bagus, pahalanya besar, dan orang yang kita dakwah itu banyak sadar pada kada. Merasap ke dalam lubuk hati orang. Terbayang dalam pikiran orang. Apa yang kita ucapkan. Karena kita ada niat yang bagus. Dan kalau dakwah bil makal nih, dakwah bil makal dan kata-kata, bila niatnya bagus, maka dakwahnya ini tidak akan keluar dari jalur syariat. Asal niatnya bagus. Bila niatnya kada bagus, maka di antara sekian menit ini dakwah itu pasti ada kayaknya yang di luar syariat. Berkisah-kisah nang kekarangannya ada satu kisah ya. Pada kekarangannya ada kisahnya lain kenyataan di luar syariat ngarannya berdusta ngarannya. Berkisah cuma karangan saura, waya rame, lain kisah nang bujur kenyataan, lain fakta. Nah berarti terdusta kali ini. Mencontohkan sesuatu, ada jenuh kami itu kayak ini, padahal kan terjadi kada daripada benar ya. Memperluas waktu nih, karena kayak itu kena habis bahan. Jadi supaya memperluas waktu, nah, ada kisah no kami ini. Tapi ini no kami itu siapa orangnya? Bila mah ada, nah itu ngarannya di luar rel syariat. Dakwahnya nih, biasanya bila dakwah itu keluar pada syariat itu ada niat waktu anak dakwah. Nah salah satu anak 16 nih ada. Awak aja cara menolong dia, insya Allah siap. Itu aja bisa dah. Nah apa tujuan dakwah ini apa? Nah lalu situ akan keluar dari kata-katanya itu yang di luar syariat. Dan yang penting itu niat dakwah ilallah. Satu at-taqarrubu ilallahi ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah. Aku tujuan dakwah, tujuan khutbah inilah
Masuk dakwah waktu di mimbar supaya jiwa ini semakin dekat kepada Allah. Bila jiwa ini semakin dekat, kita nih ingat Allah di kala menghadapi segala macam yang kita hadapi. Yang pahit, yang panis, yang manis karena kita hadapi ini, ingat Allah. Karena dekat. Orang yang jauh dengan Allah itu, jangankan bentuk bala musibah, dapat nikmat hanya ada ingat di Tuhan. Jiwanya jauh. Nah, tujuan dakwah pertama takarrub, mendekatkan diri, artinya mendekatkan jiwa kepada Allah. Dua, niatnya ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wassalafis salih, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti salafis salih, ulama sahabat, tabi'in. Dan bilang wa mutisalu amrihi, menjunjung perintah Rasul. Kan Nabi kita bila sini untuk keluar dari rumah dakwah itu sendiri, walaupun kepada satu orang. Jadi setiap kali orang hendak khutbah itu termasuk bagian dakwah. Anak ceramah itu mesti niat apa mengikut Rasulullah. Nah, bila kita niat mengikut Nabi itu setiap kali dakwah kadang ada kata-kata meluncing, kadang kata-kata itu keluar daripada batas syariat. Kalau tujuan kita dakwah mengikut Nabi, kita harus kayak itu juga. Kisah jangan mada-ada. Harus fakta, jangan mada-ada. Pun mada-ada bertentangan lawan niat mengikut Rasulullah. Nabi setiap kali dakwah, kadang yang membuat orang-orang di majelis itu terbahak-bahak. Nabi setiap kali dakwah kadang di majelis yang situ kumpulan orang banyak membuat orang terbahak. Nah, kalau kita ini niat mengikut Nabi, kita akan dipelihara oleh Allah daripada membuat orang terbahak. Tapi kalau kita ada di niat itu, nah mau berbuat ini, berkata ini, sehingga orang terbahak-bahak. Sehingga di tempat itu jadi lelucuan. Apalagi andai kan niat mengikut sunnah Nabi, kada maunya kayak itu, karena Nabi kada pernah itu. Nah, itu kalau niat ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah dan mengikuti salafus salih, menjunjung tinggi perintah Rasulullah, itu salah satu niat dakwah. Nah, sini nomor 3 nih. Nomor 3, imtisalu amrillah fi kaunihi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.